Puji Tuhan meninggikan namanya. Kita mau menserukan bahwa Allah kita Allah yang besar, Allah yang luar biasa, kasih setianya segitu besar dalam kehidupan kita. Ya, kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Di tanah ini Tuhan
Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam, dan kita telah melihat kemuliaannya. Mari Bapak Ibu kata kami berdiri. Kita katakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kemuliaan
Mari kita berdoa. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Engkau. Engkaulah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang di dalam Alkitab kami, Dia juga mau menyatu dengan kita. Makanya kita diberikan apa? Roh Kudusnya, Holy Spirit. Ada hadir Allah di dalam kita. Immanuel itu ada di dalam kita. Jadi kita patut bersyukur dan berbangga kita punya Yesus Tuhan. Ya. Tuhan yang hidup, Tuhan yang real, nyata. Dia datang dari sorga, berjumpa dengan saudara dan saya. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita. Di dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-11, satu ayat sebagai pembuka bagi kita. Injil Lukas pasal 2 ayat 11, mari kita baca sama-sama. Bawa Alkitab, silakan dibuka Alkitabnya, sucinya, ya. Bawa HP sucinya juga bisa dibuka. Di sana Injil Lukas 2 ayat 11, mari kita baca bersama-sama. 2, ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Haleluya. Berbahagialah setiap orang yang percaya, yang membaca, merenungkan dan lakukan firman Allah dengan setia dalam hidupnya di lepas sana. Bapak Ibu, saudara-saudari dikasih Tuhan. Pada peristiwa Natal jauh sebelum ini, dalam peristiwa yang asli, tidak seorang pun yang ingin merayakannya. Pada waktu Yusuf dan Maria datang ke Bethlehem, tidak ada satupun yang ingin merayakan kelahiran Kristus. Peristiwa kelahiran Yesus itu bukan sesuatu yang dirayakan pada waktu itu. Karena apa? Waktu itu banyak orang datang kembali ke kampung halamannya, tujuannya bukan untuk merayakan kelahiran Kristus, bukan. Tapi untuk apa? Sensus, data penduduk. Karena Kaisar merintahkan semua harus kembali dan sensus. Lalu Maria dan Yusuf juga ikut sensus. Dan dikatakan di dalam Alkitab penginapan penuh. Karena semua orang-orang Israel yang pergi keluar itu datang kembali ke kampung halaman. Wah, sudah penuh. Sampai penginapan pun tidak menampung banyak orang. Termasuk Yusuf dan Maria cari penginapan tidak bisa. Pada waktu itu Maria sudah hamil besar, 9 bulan. Dan akan melahirkan. Ini peristiwa yang tidak gegap gempita pada waktu itu. Semua berjalan dengan ajak, sunyi, sepi. Sehingga makanya dikenal lagu yang namanya Holy Night atau Silent Night. Natal yang sunyi, sepi. Natal yang kudus tapi sunyi, sepi. Jauh dari mana, dari yang namanya celebrate, perayaan. Gak ada perayaan. Satu-satunya perayaan yang terjadi masa itu, waktu ketika Yesus sudah lahir, paduan suara sorgawi, bala tentara sorga nyanyi, sorga. Dan yang melihat itu hanya siapa? Para gembala. Mereka lihat apa? Paduan suara sorga. Wah, luar biasa. Yang berkata apa? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Itu ayat selanjutnya di ayat 14. Nah, Bapak Ibu, itu peristiwa yang sangat-sangat jauh dari perayaan, sepi, sunyi. Tidak seorang pun yang tertarik, bahkan memang tidak ada informasi itu. Bahkan para ahli Taurat, tua-tua Yahudi, waktu berjumpa dengan orang-orang Majus, mereka sendiri bingung, kaget. Orang Majus bilang, hei, di tanah kalian ini ada seorang raja yang lahir. What?
Nggak tahu mereka. Sampai Tuhan harus kasih tahu orang Majus, orang dari negeri yang jauh, memberikan informasi bahwa Yesus akan lahir. Ahli Taurat sendiri nggak tahu. Orang-orang yang mengerti kitab suci, nubuatan-nubuatan tentang kelahiran Raja Israel itu, mereka nggak tahu. Saudara dikasih Tuhan, itu peristiwa yang terjadi di 2000 tahun yang lalu. Namun berbeda masanya ketika itu terjadi di abad ini. Sekarang biasanya setiap tahun di Israel, Bapak Ibu, di dalam suasana memperingati Natal ini, wah semua pada sibuk sekali sudah. Pemerintah Israel juga mengerahkan sekuat tenaga, mengeluarkan juga biaya yang tidak sedikit cukup besar. Untuk apa? Untuk menyambut para turis-turis yang akan datang untuk merayakan kelahiran Kristus di Israel. Di Israel, bukan BHL. Seolah-olah itu seperti kesannya ingin membalas mungkin kesalahan masa lalu yang mereka abaikan waktu itu. Kira-kira seperti itu, saudara. Sehingga ini semua, bukannya pemerintah, masyarakat, mereka mempersiapkan semuanya, semua yang dibutuhkan, termasuk penginapan, hotel besar. Untuk apa? Tamu. Bukan untuk sensus, tapi untuk merayakan Natal. Jadi sungguh berbeda ya suasananya. Sungguh berbeda. Di sana meriah banget, gegap gempita di tahun-tahun ini. Ya sama seperti kita sekarang. Seperti orang Israel, ya. Belum Desember aja gaungnya itu sudah terdengar. Di kampung saya, bahkan belum Desember, masih November udah pasang pohon terang. Karena apa? Nuansa Natal itu sudah cukup terasa. Nah Bapak Ibu, ini sangat berbeda. Semuanya dikeluarkan, semua cara bagaimana pernak-pernik, hiasan, pesta, semua disiapin waktu itu. Nah kita juga seperti itu. Tidak ada yang salah. Namun pagi ini mari saya ingin kita mau belajar satu hal lagi. Kalau minggu yang lalu dalam perayaan Natal di ADS saya menyampaikan Christmas is love. Natal adalah kasih. Tapi pagi ini saya mau bicara tentang Christmas is obey. Apa itu? Natal adalah ketaatan. Apa Bapak Ibu? Ini kok sukacita tapi kok wajahnya nggak ada yang kayak menunjukkan damai-damai. Melihat saya seperti kayak mau ditembak ini. Yang dikit kenapa? Udah nggak pakai masker, nggak senyum ya? Yang di luar, halo, dengar ya suara saya? Ya Bapak Ibu, di luar biasa, 2000 orang. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, segala hal boleh saja kita siapkan untuk menyambut Natal. Tidak ada yang salah. Semua persiapan boleh aja kita lakukan. Tapi harus kita juga mengerti bahwa Natal itu bicara ketaatan. Bukan hanya kasih, tapi juga ketaatan. Apa bukti kita mengasihi Tuhan? Maka kita harus buktikan juga dengan ketaatan. Orang yang sungguh-sungguh taat pada Kristus, maka dia juga berarti orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan juga sedang mencari hati yang taat. Kita akan melihat beberapa ayat bagaimana kisah tokoh-tokoh di seputar Natal. Itu kalau kita baca baik-baik, Bapak Ibu juga buka kitabnya misalnya di rumah. Biasanya menyambut minggu-minggu Advent ada aja renungan-renungan itu ya. Kalau saya biasakan baca dari tentang kisah-kisah Natal. Itu semua identik dengan yang namanya ketaatan. Dimulai dari mana? Dari Maria dulu. Oke, kita lihat Maria.
Kita mundur di ayat pasal 1 dari Injil Lukas tadi. Maju, bukan mundur ya. Injil Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-38. Silahkan dilihat. Kalau bisa ditampilkan boleh. Kita baca aja biar cepat. 1, 2, 3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kenapa Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Kalimat ini bicara tentang ketaatan. Ketaatan dari Maria. Ketika dia didatangi oleh malaikat bilang, Maria kamu akan mengandung, dan kandunganmu itu datang dari Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus yang akan membuat itu terjadi. Maria udah bertunangan dengan Yesus. Tentu pasti dia akan merasa gelisah. Waduh, kami masih bertunangan, belum resmi, belum sah. Tetapi ketika berita ini disampaikan kepada Maria, Maria dijawab apa? Dia menolak? Tidak. Dia katakan apa? Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Ini kalimat yang luar biasa. Artinya bicara tentang ketaatan. Aku hanya hamba Tuhan, aku hanya dulos. Jadilah seperti yang Tuhan mau. Dan kata-kata ini juga diucapkan oleh Yesus waktu dia di Taman Getsemani bergumul untuk naik di atas kayu salib. Ya Bapa, jikalau cawan ini boleh lalu, biarlah bukan kehendakku tapi kehendakmu. Artinya dia bilang, ya udah jadilah seperti yang Kau kehendaki. Jadi yang pertama kita melihat dari tokoh Maria apa? Bicara ketaatan. Ketaatan pada kehendak Tuhan. Tidak mudah bagi dia. Itu beban yang cukup berat. Tetapi Maria mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Lalu kita lihat, setelah Maria siapa lagi? Yusuf. Ayo kita ke sana. Kita baca ulang lagi, walaupun udah berkali-kali tapi tak apa. Dan memang kita harus tetap terus baca berulang-ulang. Alkitab itu nggak boleh cukup baca sekali, setelah itu udah dilupakan. Matius. Injil Matius, kita baca dulu ayat 19, 20, 21. Kita baca ya. Sama-sama semua kita baca, silakan kalau ditampilkan. Injil Matius pasal 1 ayat 19 sampai 21. Sudah? 1, 2, 3. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf apa? Berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istri. Sesudah Yusuf mendengar itu, suara Tuhan, perintah Tuhan, walaupun dalam mimpi, apa yang dilakukan? Yusuf berbuat, dia action, dia lakukan, dia kerjakan. Dia ambil apa? Maria sebagai istrinya. Dia terima keadaan Maria yang mengandung sebelum menikah. Padahal sebelumnya dia ingin menceraikan, karena memang itu peristiwa yang sangat-sangat membuat aib dan malu. Kalau di Israel seperti itu, Bapak Ibu udah pernah saya kasih tahu juga kan, bahwa ketika pasangan belum menikah, belum sah,
lalu pasangannya itu mengandung, maka apa yang terjadi? Hukumannya rajam batu, kematian. Yusuf